Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang infografis PPDB 2020 atau penerimaan peserta didik baru peraturan Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Jadi teman-teman, di sini peraturan PPDB 2020 mungkin sedikit ada perbedaan dengan PPDB tahun 2019. Maka dari itu, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua yang belum mengetahui maksud dan tujuannya dari PPDB yang 2020 ini. Dan sebenarnya video ini adalah penjelasan tentang tutorial yang kemarin bahwasanya saya membuat tutorial tentang pendaftaran atau login di situs PPDB 2020. Nah, untuk teman-teman semua yang belum mengetahuinya, silahkan kalian cek link di deskripsi ini untuk menuju ke pendaftaran atau login. Nah, jadi kita akan bahas ya. Namun sebelum ke videonya, bagi teman-teman semua yang belum berlangganan, silahkan kalian berlangganan dengan cara klik subscribe yang ada di bawah video ini, yang aktifkan tombol loncengnya agar kalian adalah orang pertama yang menerima informasi dari channel ini. Oke, kita langsung saja. Jadi PPDB 2020 itu bersifat transparan, akuntabel, objektif, berkeadilan, non-diskriminatif ya. Kemudian PPDB 2020 ini memiliki tujuan perluasan akses layanan pendidikan dan pemerataan mutu pendidikan. Itu adalah tujuan dari PPDB 2020. Kemudian kita lanjut ke pembagian kuota di PPDB 2020. Jadi di tahun ini PPDB menyediakan 4 jalur masuk dalam penerimaan peserta didik baru. Jadi jalur yang pertama itu adalah jalur zonasi. Jadi di sini jalur zonasi memiliki batas minimal 50%. Jadi harus di atas 50% jalur zonasi ini. Kemudian yang kedua ada jalur afirmasi dan memiliki batas minimal 15%. Kemudian yang ketiga jalur perpindahan atau tugas orang tua wali, itu batas minimalnya 5%. Dan yang terakhir jalur prestasi, itu memiliki batas maksimal 30%. Jadi tidak boleh lebih dari 30%. Dan jika kalian belum mengetahui maksud dari keempat jalur ini, akan kita bahas di bawah ya. Akan kita bahas selanjutnya. Jadi jalur prestasi dibuka apabila masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan 3 jalur lainnya. Oke, langsung saja kita bahas tentang jalur zonasi. Jadi jalur zonasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang telah tinggal dalam satu zona selama minimal 1 tahun. Jadi bagi kalian yang ingin mendaftar jalur zonasi, pastikan kalian menetap di suatu wilayah atau daerah selama minimal 1 tahun. Kemudian bukti tinggal dapat dibuktikan dengan kartu keluarga atau surat keterangan dari ketua RT RW yang dilegalisir pejabat berwenang. Kemudian jalur zonasi tidak ada proses seleksi menggunakan tes ujian sekolah maupun bentuk seleksi yang digunakan di jalur prestasi. Kemudian jalur ini juga berlaku bagi siswa penyandang disabilitas. Kita lanjut ke jalur afirmasi. Jadi afirmasi itu adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Dan hal tersebut dibuktikan dengan keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah. Jadi bagi kalian yang bagi yang ekonominya kurang mampu, bisa kalian mendaftar tentang melalui jalur afirmasi. Kemudian kita lanjut ke jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Jadi perpindahan tugas orang tua atau wali adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik ketika lokasi pekerjaan orang tua atau wali dipindah tugaskan. Jadi bagi kalian
yang terpaksa ikut orang tua atau orang tuanya itu dipindah tugaskan dalam pekerjaan, hal tersebut tidak memungkinkan kan kalau kalian itu ditinggal di suatu wilayah yang dulu. Jadi kalian harus ikut orang tua ke suatu wilayah yang ditugaskan. Nah, kalian bisa mendaftar melalui jalur ini. Kemudian hal ini dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang memperkerjakannya. Jadi harus ada bukti ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke jalur prestasi ya. Jadi jalur prestasi itu jalur yang disediakan bagi peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik. Hal tersebut dibuktikan dengan prestasi yang diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lambat 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Untuk jalur prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 SD. Nah, jadi teman-teman ya, jalur prestasi ini itu ya memiliki batas yang batas diterbitkan itu paling singkat 6 bulan dan paling lambat 3 tahun. Jadi di luar dari durasi ini kalian tidak bisa menggunakan suatu prestasi yang kalian miliki ke jalur ini. Dan pada TK atau kelas 1 SD itu tidak menerima jalur prestasi ini. Oke, jadi selanjutnya sekolah mana yang tidak perlu menerapkan sistem zonasi. Jadi yang pertama SMK negeri, kemudian sekolah swasta, sekolah Indonesia luar negeri atau SILN, sekolah di daerah 3T yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal, kemudian sekolah pendidikan layanan khusus, sekolah berasrama, sekolah pendidikan khusus, sekolah di daerah yang kekurangan peserta didik, dan sekolah kerjasama. Jadi di sekolah-sekolah tersebut tidak bisa mendaftar melalui jalur zonasi. Kemudian lanjut, bagaimana penerapan aturan PPDB yang benar. Jadi di pertama ya, Kabupaten A tersebut sudah benar penerapannya karena pada jalur zonasi itu minimal 50%, kemudian jalur afirmasi itu minimal 15%, dan jalur perpindahan orang tua atau wali itu 5%, dan jalur prestasi itu minimal 30%, maksimal maksudnya. Jadi untuk Kabupaten A, B, dan C itu sudah benar. Namun Kabupaten D itu salah karena di situ jalur zonasi harusnya minimal 50%, di situ malah 40% ya. Dan jalur prestasi di situ juga kurang tepat. Kemudian kita lanjut, bagaimana peran para pemangku kepentingan. Dari pemerintah pusat itu berlaku memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah terkait alokasi siswa berdasarkan zonasi. Bisa kalian baca ya di sini tentang pemerintah daerah dan masyarakatnya. Kemudian kita lanjut ke unit layanan terpadu. Jadi di sini ketika kalian menemukan kesulitan atau masalah, bisa kalian langsung hubungi ke unit layanan terpadu pengaduan ITJN atau Ombudsman Saber Pungli. Jadi di situ bisa kalian pilih akan menghubungi yang mana, bisa melalui laman, SMS, atau ponsel, email maksudnya. Oke teman-teman, jadi itu adalah penjelasan dari PPDB atau infografis PPDB 2020. Jadi semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang akan mendaftar PPDB atau akan mendaftar sekolah.
Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.